Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di mata kuliah Fiqhul Lughah 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Askia Muharram Al-Bantani, MPDI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai metode kajian Nahwu Arabi. Bersama saya, Sheila Anggun Lestari, NIM 17, dan dua rekan saya, Dinda Maharani Seknun, NIM 01, dan Muhammad Nasrullah Tawakal, NIM 08. Sebelum lanjut ke materi, pastikan kalian sudah berdoa sebelum belajar, serta mematikan mikrofon, agar pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Ilmu Nahwu adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk dapat memahami teks-teks berbahasa Arab. Ilmu Nahwu dikodifikasi oleh Abu Aswad Ad-Du'ali atas instruksi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat beliau menjabat sebagai khalifah. Ide ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor agama dan faktor sosial budaya. Dari faktor agama, Nahwu memiliki tujuan untuk menjaga Al-Quran dari kesalahan atau al-lahan. Sedangkan dari faktor sosial budaya, sesungguhnya bahasa tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan manusia. Bahasa berkembang sesuai dengan berkembangnya kebudayaan manusia itu sendiri. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ilmu Nahwu memiliki peran yang sangat penting terhadap pencapaian dan keberhasilan seorang pembelajar bahasa Arab. Karena ilmu Nahwu mengkaji keilmuan tata bahasa Arab itu sendiri. Selain itu, mengetahui sejarah munculnya ilmu Nahwu bagi seorang yang sedang belajar bahasa Arab akan mempermudah pemahamannya terhadap ilmu Nahwu itu sendiri. Usul Nahwi sangat penting dipelajari oleh para pembelajar bahasa Arab karena ia merupakan landasan epistemologi Nahwu. Dalam usul Nahwu dibahas mengenai sumber-sumber, dalil-dalil, dan prinsip penemuan Nahwu, serta mengkaji berbagai perbedaan pendapat di kalangan nuhat. Berbicara tentang ilmu Nahwu, Ibnu Jini mengatakan bahwa usul Nahwu ada 3, yaitu sama, ijma, dan qiyas. Sedangkan Ibnu Al-Anbari mengatakan bahwa usul nahwi adalah naql, qiyas, dan istihabul hal. Dari pendapat ulama, disimpulkan bahwa usul nahwi ada 4, yaitu sama atau naql, ijma, qiyas, dan istihabul hal. Yang pertama adalah sama. Sama atau naql merupakan sumber pertama dari usul nahwi, sebagaimana dalam usul fikih, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah sama digunakan Suyuti, sedangkan Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah naql. Namun, dua istilah ini pada dasarnya sama. Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah naql karena ia berpendapat bahwa sumber nahwu terbagi menjadi 2, yaitu sumber manqul dan ma'qul. Sumber manqul meliputi sumber nahwu yang berasal dari Al-Quran, hadis Nabi, serta perkataan orang Arab, baik berupa prosa maupun syair. Sedangkan yang terkategori sumber ma'qul adalah qiyas, istihabul hal, dan lainnya. Ibnu Al-Anbari dan Suyuti sepakat bahwa yang termasuk naql atau sama terdiri dari 3 sumber utama yang menjadi dasar qat'i dalam ilmu nahwu, yaitu Al-Quran, Sunnah, juga perkataan Arab, baik syair maupun prosa. Yang kedua adalah al-ijma'. Ijma' dalam istilah ulama usul adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syariat. Ulama usul membedakan antara ijma' hukum syar'i dan ijma' hukum lugawi. Ijma' hukum syar'i berbicara tentang hukum agama antara halal dan haram, kewajiban dan larangan.
Sedangkan ijma hukum lugawi berbicara seperti hukum jar khusus untuk asma, tidak ada jar untuk fi'il. Ini merupakan ijma lugawi yang disepakati oleh ulama usul nahwu. Ijma lugawi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ijma ruwat, ijma orang Arab, dan ijma ahli nahwu. Yang ketiga adalah qiyas. Qiyas menurut para ahli usul fikih merupakan dalil keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Apabila seorang mujtahid mendapatkan suatu masalah yang tidak memiliki hukum dalam Al-Quran, Sunnah, dan tidak ada pula di Ijma', maka ia harus mencari pembanding terhadap hukum yang telah ada. Kemudian, apabila terdapat ilat di antara keduanya, maka hukum bisa ditetapkan kepadanya. Pengertian qiyas dalam usul nahwi adalah mengikuti orang Arab tentang metode berbahasa mereka, membawa bahasa kita kepada bahasa mereka dalam hal sumber materi bahasa serta cabang-cabangnya, pengucapan huruf serta cara menyusun kata-kata dan lain sebagainya. Qiyas pada usul nahwu seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ali Abdul Makarim telah terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode pertama qiyas istiqroi dan periode kedua, yaitu qiyas syakli. Yang keempat adalah istishab. Istishab mengandung pengertian kembali merujuk kepada ketentuan asal dalam masalah-masalah nahwu yang tidak terdapat dalam ketiga usul lainnya. Menurut Ibnu Jinni, al-istishab adalah keluarnya kalam dari arena cakupannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama nahwu mengatakan bahwa al-istishab itu adalah kembali kepada makna asal kata dan asal penggunaannya selama tidak ada alasan yang merubah makna. Istishab bisa digunakan selama tidak ada kaidah lain yang menghukumi. Namun, istishab tidak selalu bisa diterapkan. Oleh karena itu, para ulama usul nahwu berbeda pendapat dalam menggunakan istishab sebagai sumber ilmu nahwu. Ibnu Jinni berpendapat bahwa sumber nahwu hanya 3, yaitu sama, ijma', dan qiyas. Demikian juga dengan Ibnu Al-Anbari. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.